Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Merza Trisnaudi. Kali ini rencananya gua pengen ganti oli. Kebetulan memang udah sekitar 2,5 bulan belum gua ganti. Sekalian nanti gua pengen ngebahas spare part baru yang baru gua pasang lah. Baru beberapa hari gua pasang. Ada rantai dan gear, nanti kita bahas di akhir video. Juga gua nanti rencananya bakal ngebahas tentang filter KTC yang beberapa bulan lalu sempat gue pasang. Jadi untuk gambaran kedepannya lah, seberapa worth it si filter KTC ini. Kan gue waktu itu sempat bilang kalau filter KTC ini dia itu reusable dan dia bisa dicuci, dan sekarang bakal kita cek apakah dia benar-benar bisa dicuci dan benar-benar bisa dipakai lagi atau enggak, dan worth it nggak sih ke depannya, untuk jangka panjangnya itu bagus apa enggak. Jadi nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita eksekusi. Baby, I can't help it. All the shit I've done, baby, all the shit I've dealt with. I'll be with my new bitch, ooh, acting reckless. Shining like the sun, baby girl, don't be selfish. Ya, jadi ini penampakan olinya setelah pemakaian 2,5 bulan. Sebenarnya tadinya niat tuh gue pengen gantinya tuh awal bulan depan, cuman mumpung ada rezeki udahlah sekalianan aja lah. Nah, terus habis itu ini penampakan si filternya setelah pemakaian 4 bulan, 4-5 bulanan lah kurang lebih. Soalnya ini filter ini udah kepake ya kurang lebih, kira-kira gue dua kali ganti oli lah. Satu kali ganti oli itu kan jangka waktunya kalau gua sekitar 2,5 bulan. Jadi ini kalau dihitung-hitung ya kurang lebih 4-5 bulanan lah. Jadi nanti cara bersihinnya kita cukup sediain bensin aja, nggak usah terlalu banyak. Kita masukin, terus habis itu udah sekalian bersihin ini juga, nanti tinggal kita kuas-kuas aja. Oke, jadi ini posisinya udah gue bersihin, udah dilap juga, dan kondisinya itu bener-bener bersih, bener-bener bersih ya. Pastiin udah nggak ada sisa oli lagi. Kalau misalnya dipegang tangan itu masih kerasa licin, dicuci lagi pokoknya. Dan sebelum kita masukin filternya, pastiin di bagian sini nih, ini nih jangan sampai ada sisa oli bekasnya. Kalau bisa kita bersihin sampai dia bener-bener nggak ada sisa. Semaksimal mungkin kita harus bisa bersihin ya. Jadi kalau misalnya gua sih, karena ini tadi udah dimiringin motornya, posisi motornya tadi kan udah dimiringin, jadi olinya udah netes semua. Terus habis itu sekarang tinggal kita lap bagian dalamnya sampai dia bener-bener olinya udah nggak keluar lagi, nggak ada sisa di bagian dalamnya, sampai bener-bener bersih. Kalau misalnya udah bersih kayak gini, nanti tinggal kita masukin aja si filternya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that Day 2. Ya oke, ini sekarang udah hari kedua. Karena kemarin itu di tempat gue banyak orang, ya ada tamu juga. Dan sekarang ini gue lanjut video ini masih pagi dan tempat gue tuh posisinya hujan. Nah,
mantap, adem. Oke, jadi sesuai sama videonya, di video yang sekarang ini gue pengen ngebahas tentang common parts yang udah gue pasang di Satria FU gue ini. Nah, jadi ini common partsnya. Yang gue ganti itu adalah rantainya. Di sini gue rantainya pakai Yuzaka ukuran 428 HC itu, kalau misalnya kalian bisa lihat. Dan untuk gear depannya sendiri, gua pakai gearnya Jupiter Z, itu merek TDR, matanya mata 13. Kenapa gue ganti mata 13? Ya gue pengen bereksperimen, gue pengen nyoba kalau misalnya motor gue ini speknya gue ganti jadi diakselerasi lah. Kalau gear 14 itu kan untuk top speednya memang ngejer, kalau di gear 13 ini gue nyoba untuk akselerasinya. Jadi ya nggak ada salahnya gue nyoba lah. Cuman ada beberapa hal yang memang sedikit gue ubah, kayak apa namanya, baut klemnya itu gue rubah karena baut klemnya itu nabrak rantai. Akhirnya baut klemnya itu gue gerinda sedikit gitu biar dia nggak nabrak rantai. Kalau misalnya selebihnya yang lain-lain itu plug and play. Center hole-nya juga sama, jadi nggak banyak rubah intinya, cuman baut aja. Terus habis itu impresi pemakaian dari gear ini sendiri, gue kemarin udah sempet jalan hari Minggu kemarin itu ke daerah Lampung Selatan, lebih tepatnya ke daerah Bakahuni. Rumah gue di Bandar Lampung, jarak dari Bandar Lampung ke Bakahuni sendiri itu sekitar 2 jam ya kalau jalan normal. Jalan santai itu 2 jam sampai 2 jam setengah. Dan pulang pergi rantai ini alhamdulillah nggak ada kendala dan nggak ada masalah. Ya 428H juga kan biasanya terkenal dengan kuat dan tebelnya. Cuman yang namanya rantai masih baru itu ya wajar lah kalau misalnya ada kendor-kendor sedikit karena dia butuh penyesuaian. Intinya rantai ini nih menurut gue worth it sih, karena satu harganya murah. Terus yang kedua, warnanya juga gue seneng. Dia warnanya itu nggak warna emas. Sebenarnya ada yang warna emas, cuman gue lebih milih yang warnanya chrome. Karena kalau menurut gue emas itu ya udah terlalu mainstream, hampir kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu ya yang main motor itu rata-rata rantainya diganti warna emas. Dan akhirnya gue memutuskan untuk warnanya chrome. Kelihatan lebih bersih aja gitu. Dan ini rantainya enak banget. Kalau untuk gearnya sebenarnya gue juga pengen ganti gear belakang, cuman karena gear belakangnya ini masih lumayan setelah pemakaian 2 tahun ini dari Indo Parts, masih pemakaiannya masih lumayan, jadi ya gue tahan dulu lah, gue keep dulu sambil nanti nyari-nyari gue mau pakai gear apa yang pas. Ya untuk video pemasangan rantai dan pemasangan gearnya nanti bisa kalian lihat di akhir video ya, nanti bakal gue taruh apa namanya video pemasangan dan foto si rantai dan gearnya sebelum dan sesudah. Oke, jadi itu aja yang bisa gua share di video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, komen jika kalian perlu. Kalau misalnya kalian ingin nanya-nanya atau kalian mau ngasih saran juga silahkan. Kalau misalnya kalian suka sama video ini boleh di like, enggak juga nggak apa-apa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. Oke, jadi sekarang gear TDR 428 ukuran mata 13 ini punya Jupiter udah kepasang. Sorry tadi kalau misalnya pas proses pemasangannya gua nggak nge-shoot ya, karena posisinya ini juga susah banget. Gua megang sendiri kameranya, terus ditambah lagi bagian baut-baut ini nih gua akalin biar dia itu nggak nabrak sama rantai, at least nggak kena lah, cuman posisinya tipis banget, hampir kena posisinya, cuman dia nggak kena. Gue cuman pengen ngasih tahu aja ke kalian apa namanya spare part updatean yang gua pasang sekarang ini ya, bisa dibilang performance juga kali ya. Pokoknya intinya itu
gear depannya baru ukuran 13, rantainya juga 428H, dan kayaknya ini o-ring kalau misalnya dilihat, soalnya kemarin pas gua lihat posisinya itu kayak ada di sela-sela ini nih, kayak ada ring karetnya bulat. Dan ini harganya murah banget, kalau di tempat gue itu cuman 105.000. Ya beda tipis sama di online shop lah, selisih 15 sampai 20 ribuan kalau untuk rantainya. Dan kalau untuk gear sendiri harganya 50.000 pas. Gua kebetulan beli di sini. Tadi niatnya mau nyari yang triple S, cuman ternyata triple S-nya kosong. Ya udah, akhirnya gua pakai TDR. Oke, sekian aja dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Siapa tahu ada teman-teman juga yang udah pernah nyobain setup gear 4313. Bisa cerita-cerita juga nanti di kolom komentar. Jadi sekian aja dari gua. Jangan lupa untuk tetap berhati-hati, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa selalu pakai masker, berkendara dengan aman, dan see ya.